Kembali di Kompas Siang Saudara, mulai hari ini 9 Februari pemerintah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM skala mikro untuk menekan kasus COVID-19. Gonta-ganti istilah pemerintah untuk pembatasan kegiatan dinilai membingungkan masyarakat tetapi tak juga efektif. 11 bulan lalu, pembatasan sosial berskala besar alias PSBB jadi pilihan istilah pemerintah sebagai pengganti istilah lockdown atau karantina wilayah. Saat itu hanya 8 sektor krusial yang diperbolehkan untuk beroperasi, sementara semua orang harus bekerja dan belajar dari rumah. Tempat-tempat wisata ditutup, transportasi umum dibatasi, bahkan angkutan daring hanya boleh mengangkut barang. Namun seiring berjalannya waktu, aturan PSBB kian melonggar. Pemprov DKI Jakarta misalnya melonggarkan aturan dan mengganti istilah PSBB menjadi PSBB transisi. Sektor-sektor non-krusial mulai diizinkan beroperasi asal disiplin protokol kesehatan. Pusat perbelanjaan, restoran, dan warung makan boleh beroperasi. Acara pernikahan juga diizinkan dengan pembatasan tertentu. Namun, per 11 Januari 2021, pemerintah kembali mengubah istilah dengan menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat alias PPKM. Yang jadi sorotan, di tengah tingginya kasus harian COVID-19 yang berada di kisaran 10 hingga belasan ribu kasus per hari, aturan PPKM justru dinilai lebih longgar dari PSBB. Dan Presiden mengkritik kebijakan itu sebagai kebijakan yang tidak efektif. Seperti kita tahu PPKM jauh lebih longgar daripada konsep PSBB yang pernah dilakukan. Ya, padahal PSBB sendiri dulu ya juga tidak bagus-bagus amat kan. Rencananya bagus, tetapi implementasinya jelek. Mau membatasi pergerakan ya sudah, dari pagi ke pagi tidak boleh bergerak. Itu yang seharusnya. Yang sampaikan Bapak Presiden kan mobilitas masih terjadi. Ya memang konsepnya masih membolehkan pergerakan kok. Ya bagaimana tidak terjadi mobilitas gitu. Nah, kini PPKM kembali berganti nama menjadi PPKM berskala mikro. Setelah 2 kali 2 pekan, PPKM tak juga menekan angka kasus COVID-19. Presiden meminta pembatasan kegiatan dilakukan dengan lingkup kecil hingga di tingkat RT dan RW sambil memperkuat 3T, yakni testing, tracing, dan treatment atau isolasi pasien COVID-19 yang masih jadi PR besar pemerintah. Esensi permasalahan kita ini adalah PR kita untuk meningkatkan aspek di 3T dan juga bagaimana membatasi mobilitas dan interaksi. Karena selain mencegah keramaian, karena tanpa itu program apapun yang digulirkan, namanya apapun ya tidak akan berdaya ungkit. Tidak akan memiliki dampak signifikan dalam melandaikan kurva atau menurunkan kasus infeksi. Dan sejauh ini semua yang dilakukan belum terlalu menjawab pertanyaan atau masalah ini. Ini yang menjadi kendala kita. Konsep aturan pembatasan apapun harus detail dan mudah dipahami semua pihak. Pergantian istilah kebijakan akan membingungkan tak hanya masyarakat tetapi juga pemerintah daerah dan pelaksana di lapangan. Ini kan malah membuat bingung karena ada istilah baru, bingung pada publik. Itu yang pertama. Kedua, karena dasarnya menggunakan instruksi Kemendagri. Nah, padahal yang lalu belum dicabut. Dan ini nanti di lapangan pasti akan kusut. Ya, lalu saya lihat suatu persyaratan tetap industri 100% boleh. Jadi memang kebijakan pemerintah sampai hari ini itu lebih berat ke ekonomi, bukan ke kesehatan. Kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemahaman pemerintah daerah, provinsi, kabupaten maupun kota belum cukup sinkron. Tujuan dari kebijakan tadi apa? Dan ini tercermin di dalam pelaksanaan di lapangan. Kita bisa melihat masih adanya gap yang sangat besar antara kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat dan pelaksanaan di lapangan. Inti dari pengendalian wabah adalah menemukan kasus, memutus rantai penularan, dan menekan mobilitas orang. Ramuan kebijakan yang tidak tepat tanpa didukung disiplin protokol kesehatan masyarakat semakin sulit pula memprediksi kapan Indonesia bisa bebas dari pandemi COVID-19. Tim Liputan, Kompas TV.
Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Fajri Satrio di Cipayung, Jakarta Timur. Fajri, hingga saat ini bagaimana pelaksanaan pemberlakuan PPKM skala mikro yang saat ini Anda berada di kawasan Cipayung, Jakarta Timur? Ya, selamat siang Arjuna dan juga saudara, di mana untuk PPKM berskala mikro untuk kali ini merupakan hari pertama diberlakukan. Kami melihat memang untuk aktivitas warga sendiri berjalan seperti biasa dan untuk perkantoran juga berjalan seperti biasa, di mana memang peraturan PPKM berskala mikro ini mengharuskan karyawan masuk 50% dan bekerja dari rumah 50%. Dan untuk dari tempat-tempat seperti mal dan juga tempat perbelanjaan sudah buka seperti biasa dan memang nantinya juga akan tutup pada pukul 9 malam. Dan apabila kami melihat di beberapa tempat di kawasan Jakarta Timur, itu memang untuk saat ini memang dari warga sendiri untuk aktivitas mereka beraktivitas seperti biasa. Lalu kalau ditanya mengenai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro, memang kami sempat berbincang kepada beberapa warga. Memang mereka menilai bahwa hal tersebut memang seperti kebijakan-kebijakan sebelumnya, namun hanya berganti nama. Bahkan dari beberapa daerah mereka memiliki otonomi peraturan sendiri untuk men-tracing ataupun melihat beberapa warganya yang terkena atau yang terkonfirmasi positif COVID-19. Seperti tempat saya melaporkan, tepatnya di RW 04 Cipayung ini. Di RW 04 Cipayung ini sudah memiliki posko sendiri. Posko ini berdiri sejak 20 hari yang lalu, di mana tugas posko ini sendiri untuk melihat beberapa warga yang memang terkonfirmasi positif COVID-19. Dan di posko ini pun juga menyediakan dapur umum, di mana untuk membantu bagi warga yang sedang berisolasi karena terkonfirmasi positif COVID-19. Dan untuk lebih jelasnya, sudah bersama kami Ketua RW 04 yang sekaligus merupakan Satgas COVID-19 di RW 04 di Kelurahan Cipayung. Apakah sudah mengetahui juga kebijakan baru mengenai PPKM berskala mikro? Sudah bersama saya Bapak Siswanto. Pak, hari ini merupakan PPKM berskala mikro diberlakukan. Bapak sendiri sebagai Satgas Protokol COVID-19 di Kelurahan Cipayung dan sebagai Ketua RW 04, apakah sudah mengetahuinya? Apakah sudah ada instruksi juga dari pemerintah pusat? Kalau masalah mengenai PPKM berskala mikro ini, sebenarnya kami baru tahu siang ini, tadi sekitar pukul 10.30-an, masalah PPKM skala mikro ini. Kalau saya baca atau saya lihat dari PPKM skala mikro ini, itu hampir sama dengan kebijakan-kebijakan yang sebelumnya, dengan tujuan yaitu dengan kegiatan-kegiatan 50% belajar lewat online, itu udah seperti kebijakan-kebijakan yang sebelumnya. Nah, untuk dari wilayah Bapak sendiri untuk saat ini, apa yang sudah diterapkan untuk memutus mata rantai COVID-19? Untuk di wilayah kami, di wilayah RW 04, Kelurahan Cipayung, mobil khusus Cipayung, kita adakan satu kegiatan seperti proling, promosi keliling, yaitu dari tiap-tiap RW di wilayah masing-masing. Dan seperti Selasa ini, tadi pagi kami lakukan di RT 7 RW 4, Kelurahan Cipayung, kita promosi keliling, menggugah kesadaran masyarakat yang ada di lingkungan untuk mau menggunakan masker atau menerapkan 3M yang memang itu sangat baik untuk memutus mata rantai COVID-19 di wilayah. Banyak kebijakan pemerintah yang berbeda-beda namanya, ada PSBB dan yang terakhir ini adalah PPKM berskala mikro, dan PPKM pun sudah ada 2 jilid. Bapak sebagai warga dan sebagai Satgas COVID, sebenarnya kebijakan dari pemerintah pusat ini efektif tidak untuk menekan atau memutus mata rantai COVID-19 ini, Pak? Kalau bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID di wilayah atau di Indonesia khususnya, ya itu sangat efektif. Ya, jadi kita harus ada kerjasama antara daerah dengan negara ya, atau ini jadi kerjasama yang baik sehingga pemutusan mata rantai ini bisa
bisa mencegah penyebaran COVID-19 di negeri kita ini. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya, Juno dan juga saudara, memang benar bergantinya beberapa kebijakan atau berganti-ganti namanya dari PSBB hingga PPKM berskala mikro ini memang membingungkan warga, namun warga berharap kepada kebijakan pemerintah, kebijakan yang diciptakan bisa menekan angka positif, bahkan bisa memutus mata rantai penularan dari COVID-19. Juno. Ya, dibutuhkan koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun juga hingga jajaran RT RW untuk memutus mata rantai dari COVID-19, dan aturan dari PPKM skala mikro ini akan berlaku hingga 22 Februari mendatang. Terima kasih rekan Fajri Satrio dari kawasan Jakarta Timur.